Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab lahu. Allahumma rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali mentakdirkan saya untuk dapat bersilaturahmi lagi kembali ke sini. Kayaknya baru 2 minggu yang lalu saya ada di sini. Baru 2 minggu yang lalu saya ada di sini pada hari Idul Fitri, dan semalam saya dihubungi oleh ayahanda Ustadz Ali untuk bisa kembali bersilaturahmi ke sini. Alhamdulillah, ini semua bukan keinginan manusia, tapi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali. Ayah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para bunda yang ada di sini yang insyaallah Allah muliakan. Saya mendapatkan amanah bahwa hari ini merupakan pembukaan kajian rutin kita kembali. Jadi insya Allah kita akan sedikit membahas tentang tindak lanjut dari pendidikan Ramadan. Nah, jadi begini, sebagian di antara kita mungkin ketika Ramadan itu datang, mereka merasa sangat bahagia. Betul ya? Sangat girang. Tapi pertanyaannya ini, bahagianya, sangat senangnya ini karena apa? Apakah karena sebentar lagi lebaran, berarti sebentar lagi mudik, sebentar lagi dapat THR misalnya, atau apa? Nah, ini harus kita evaluasi, harus kita kembali perhatikan. Kita berhusnuzon bahwa ternyata dengan datangnya bulan Ramadan ini, mereka sangat berbahagia karena Allah berikan kesempatan kepada dirinya untuk memupuk pahala. Kita berhusnuzon kepada Allah bahwa dirinya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak beribadah. Seperti itu. Sehingga dengan hadirnya bulan Ramadan tersebut, mereka menjadi manusia atau orang yang kesadarannya sudah berubah. Bahwa yang tadinya aktivitasnya kebanyakan di dunia, dijadikan bulan Ramadan, mereka kembali mengingat, oh iya, bahwa ini adalah sebuah potensi besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nilai akhiratnya. Seperti itu. Nah, namun yang akan kami bahas, yang akan saya bahas pada pagi ini adalah, ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tindak lanjut bulan Ramadan, ini ada beberapa hal yang begitu luar biasa indahnya. Teringat ketika Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keistimewaan di bulan Ramadan. Ada yang ingat nggak salah satu keistimewaan bulan Ramadan? Kita masih di Syawal nih, jadi jangan sampai keistimewaan Ramadan baru banget kemarin ini sudah lupa. Yo, ayah, bunda, teteh, aa, kakak, masih ingat nggak? Satu aja sebutin.
bulan penuh dengan ampunan. Ini luar biasa ini. Bahkan yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bahasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lampau. Diampuni. Yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan malamnya dengan ibadah qiyam di bulan Ramadan, sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, man qama lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Tapi ada satu lagi yang kita lupa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk di dalam doanya malaikat Jibril alaihi salam, yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat nggak doanya seperti apa? Ayah, Bunda, ingat doanya seperti apa? Terjemahannya aja ya. Barang siapa yang di depannya disebutkan oleh Rasulullah raghima anfu atau syaqiyun, celaka atau rugi, bagi barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan pergi meninggalkan dirinya, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang celaka. Siapa yang berdoa ini? Malaikat Jibril. Kemudian diaminkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Jadi ini doa kira-kira diijabah gak sama Allah langsung? Memang keistimewaan bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Tetapi kalau kitanya yang tidak meminta ampun kepada Allah, kalau kitanya yang tidak bertaubat kepada Allah, maka ini orang yang sombong apa orang yang kepedean? Sombong apa kepedean? Mentang-mentang masuk bulan Ramadan, udah tenang aja lah, bulannya diampuni kok dosanya sama Allah, udah tenang aja, usah ngapa-ngapain. Ini orang kepedean apa orang sombong? Ada yang kayak begitu? Nah, jadi ayahku sekalian dirahmati Allah, para bundaku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada PR besar setelah kita ini melewati bulan Ramadan. PR besarnya apa? Yang pertama, tugas kita setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Ini 1 bulan ini kita dilatih sama Allah ya. 1 bulan ini Allah mendidik kita. Tapi ternyata setelah latihannya, setelah pendidikannya, ada ujian enggak? Ada pertandingannya enggak? Nah, kapan ujiannya? Kapan pertandingannya? Ayo, kapan? Ayo. Selama 11 bulan ke depan. Jadi belajarnya 1 bulan, ujiannya 11 bulan. Belajarnya sebentar, tapi full 30 hari non-stop, 24 jam. Ujiannya 11 bulan. Ya, sampai nanti kalau kita ketemu Ramadan.
Atau ujiannya sampai nanti 11 bulan ini nggak tahu ajal kita sampai kapan. Begitu. Nah, ternyata tugas kita, tindak lanjut yang pertama yang harus kita lakukan, dapat kita lakukan ayah bundaku sekalian dirahmati Allah, adalah bagaimana caranya kita mempertahankan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Coba saya waktu kemarin di mimbar mengingatkan kembali bagaimana caranya kita berusaha untuk melakukan sikap apa? Istiqomah. Perkaranya mudah atau sulit? Ini perkara mudah atau sulit? Sulit. Kenapa sulit? Karena balasannya gampangnya begitu. Kenapa perkara sulit? Karena balasannya surga. Kalau mudah nanti dapatnya cuma kipas angin. Ini balasannya surga. Jadi kita menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Yang pertama bagaimana? Ternyata kita ingat, oh iya, bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, maka berarti yang harus kami lakukan adalah bagaimana caranya kita 11 bulan ke depan ini tetap mendawamkan bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Betul enggak? Nah, Nabi manusia terbaik Rasulullah SAW, beliau itu dosanya diampuni yang akan datang maupun yang sudah lampau. Tapi apa yang beliau lakukan setiap harinya? Ternyata Rasulullah setiap harinya masih terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Dengan selalu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Hari ini, pagi ini siapa yang sudah beristighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Nah, ternyata Rasul menganjurkan minimal. Rasul mengatakan, wahai orang yang beriman, umatku yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta ampunlah, dan aku, Rasulullah mengatakan, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari berapa? Mi'ata marrah, 100. Di riwayat lain 70. Nah, sekarang pertanyaan saya, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beristighfar kepada Allah 100 kali, berapa menit? Berapa menit? Ada 5 menit? 3 menit? Kurang lebih 3 menit. Kayaknya nggak sampai. Kurang ya. Ini jari yang sering kita gunakan untuk berzikir, betul? 33 kali. Bagaimana langkah 33 kalinya? Ayahku, bundaku sekalian, insya Allah semua sudah tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu jari ini 7. Iya kan? 4 jari, 1, 2, 3, 4, 5, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Sunnah yang seringkali kita laksanakan setiap sholat, berzikir dengan menggunakan ruas jarinya. Ada 1 menit 33 kali? Nggak ada. Berarti 100 kali hal yang mudah kan? Itu yang pertama. Kita menjaga kualitas taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertaubat, biasakan diri kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dilatih seperti itu enggak? Perasaan apa namanya? Muraqabatullah.
Kenapa demikian? Karena ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin 100% yang ada di sini ketika bulan puasa kemarin tidak mau nilai ibadah puasanya hilang. Akhirnya apa? Sangat menjaga. Betul ya? Sangat menjaga ibadah puasanya. Bahkan ngomong aja difilter. Ini kira-kira merusak nilai ibadah puasa kita atau enggak nih? Bahkan yang 11 bulan ke belakang biasa ngegosip, di bulan Ramadan masih ngegosip nggak? Ada yang masih? Subhanallah. Masih ada ya kayak begitu? Hilangkan. Nah, perasaan muraqabatullah ini perasaan yang disebut dengan ciri-ciri dari sifat ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyerupai seorang manusia, yang sahabat bertanya, ini bukan dari golongan kami ini. Kenapa? Rambutnya hitam klimis, rapi, bajunya bersih kinclong, tanpa ada bekas-bekas perjalanan jauh. Jadi nggak ada debu yang menempel di bajunya, di rambutnya, nggak ada. Di antara pertanyaan malaikat Jibril tersebut, salah satunya beliau bertanya kepada Rasulullah tentang sifat ihsan. Ya, akhbirni 'anil ihsan. Apa kata Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, namun jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka yakinkan di dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, ini ada satu pertanyaan unik. Pada saat seorang pemuda diberikan nasihat oleh salah seorang ulama besar kita, ya, ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, ya, diberikan nasihat, hai pemuda, raqibillah. Apa artinya raqibillah? Selalulah dirimu itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung, gimana caranya? Ya Syekh, bagaimana caranya tentang sifat raqibillah tadi, merasa diawasi oleh Allah? Apa kata beliau? Jadikan dirimu seolah-olah engkau melihat Allah. Wih. Jadi kalau orang yang merasa dilihat atau melihat Allah Subhanahu wa taala, dilatih dirinya punya perasaan seperti itu, maka dia akan berusaha menjaga 100% aktivitas dirinya. Di bulan Ramadan seperti itu enggak kemarin? Nah, sekarang bagaimana 2 minggu ke belakang? Ayo, bagaimana? Perasaan kemarin di bulan Ramadan masih nempel enggak? Apanya yang masih nempel? Laparnya, nikmat puasanya. Tapi perasaan diawasi oleh Allah masih nempel enggak? Insya Allah masih. Dan akan terus masih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus setelah muraqabah bagaimana? Di bulan Ramadan kita terbiasa untuk muhasabah, evaluasi, introspeksi diri, kan begitu. Ya kan? Alhamdulillah kebiasaan bulan Ramadan masih nempel saat ini. Apa salah satunya? Kebiasaan muhasabah diri, bangun malam, yang mulai dilanjutkan dengan subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kemudian setelah muhasabah, baru bulan Ramadan itu melatih kita untuk mujahadah. Apa itu mujahadah?
bersungguh-sungguh. Inilah poin besarnya menjadi bekal untuk istiqomah. Kenapa harus bersungguh-sungguh? Karena lawan terberatnya, godaan-godaannya berupa nafsu syahwat. Ayah bunda sekalian, tolong untuk nafsu syahwat jangan hanya dikonotasikan hanya sebatas hubungan biologis antara suami dengan istri, antara laki-laki dengan perempuan. Nafsu syahwat itu banyak. Di bulan Ramadan ada syahwatnya nggak selain hubungan suami istri? Apa? Lapar. Nafsunya untuk makan dan minum. Betul? Nah, dilawan nggak hal itu? Nafsu syahwatnya dilawan. Pengen tidur dari pagi sampai beduk maghrib ada? Seolah-olah puasa itu menghilangkan tenaga. Jadi bangun itu buat sholat subuh, selesai sholat subuh tidur, bangun sholat zuhur, tidur lagi, bangun asarnya nanti jam 4:30 atau jam 5. Ada yang kayak begitu. Nah, terus pas ditanya, banyak banget tidurnya. Ya kan tidurnya orang puasa ibadah. Ada yang kayak begitu jawabnya? Ayo, ada? Jawabnya bagaimana? Dijawabnya sama ayah sama bunda bagaimana? Enggak begitulah. Ada yang kurang. Jawabnya ada yang kurang. Kalau ngomong kasarnya, mohon maaf ya. Lu itu puasa, apalagi latihan jadi mayat. Tidur dari pagi sampai siang, sampai sore lagi ketemu. Bangun cuma buat sholat asar, habis itu nyari bukaan, beli takjil. Ya. Ternyata habis pas bangun beli buka takjil, yang dilawannya apa lagi? Nafsu syahwatnya. Pengen beli apa yang dia lihat. Bener nggak? Wih, es buahnya warnanya pink. Kayaknya seger nih. Dibeli. Datang ke sebelah, ada yang warna hijau. Kok bentuknya ada kayak serabut-serabut melon. Dibeli nggak? Dibeli, 20.000 udah keluar. Datang ke sebelah, ada bakpia. Datang lagi, ada tahu goreng. Ada lagi seblak. Ada lagi. Ya Allah ya Karim. Akhirnya habis belanja berapa duit? 100.000. Paling dikit. Beduk maghrib. Yang dimakan apa? Cuman teh manis seteguk, korma 3 biji. Kenyang nggak? Alhamdulillah. Sisanya? Nah, di bulan Ramadan dilatih nggak untuk melawan nafsu syahwat ini? Nafsu syahwat pemborosan dilatih nggak? Nah, kenapa kita 11 bulan ke depan tidak bisa menerapkan hal ini? Nah, itu ya tindak lanjut kita di bulan Ramadan yang harus kita teruskan. Harus diliputi dengan perasaan taubat, kemudian sifat muraqabah, bermuhasabah, kemudian mujahadah. Karena inilah yang nantinya mujahadah ini lawan terbesarnya tadi saya bilang nafsu syahwat, ya. Dan yang ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang istiqomah ini berupa surga. Tapi bagi orang yang istiqomah juga akan diliputi dengan rasa takut dan khawatir. Hati-hati. Selalu diliputi dengan perasaan takut dan khawatir. Kenapa demikian? Karena mereka akan merasa dirinya sendirian. Mereka sudah berusaha istiqomah, tapi mereka akan merasa dirinya kok saya sendirian ya. Seperti itu.
Itu yang pertama, menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Tindak lanjutnya. Yang kedua, ayah bundaku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi nggak tugas kita setelah bulan Ramadan ini yang harus kita tunaikan, kita kerjakan? Banyak. Di antaranya adalah, ayo, selain puasa Syawal, selain sholat malam, cover depannya yang begitu besar, apa dia? Yang saat ini ayah bundaku sekalian dilakukan oleh semua yang hadir di sini. Ayah bunda sekalian sedang melakukannya saat ini. Gimana? Itu poinnya. Itu poinnya. Itu poin-poin sub-subnya. Tapi cover selimut besarnya ialah bagaimana kita tetap memakmurkan masjid. Itu poinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beriman kepada hari akhir, yang kemudian juga mereka mendirikan sholat di dalamnya, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, di sini adalah salah satu poinnya, subnya yang berada di sini, itu ciri untuk memakmurkan masjid. Ternyata memakmurkan masjid ini adalah perilaku orang-orang yang beriman. Memakmurkan masjid beda dengan membuat ramai masjid. Ingat ya, memakmurkan masjid berbeda dengan membuat ramai masjid. Kalau membuat masjid itu ramai, hal yang mudah, hal yang sangat mudah, ya. Dibuat satu event, ya, dibuat satu momentum, insya Allah masjidnya ramai. Hari itu masjidnya ramai, insya Allah ramai. Tapi bagaimana dengan memakmurkannya? Di antara memakmurkan masjid yang tadi ayah bunda sekalian, ya, sholat berjamaahnya tetap diisi penuh, betul, tetap digunakan untuk sholat berjamaah. Kemudian diisi dengan kajian. Makanya, ya, Rasulullah SAW ini menegaskan kepada kita, kun aliman, jadilah orang yang berilmu kata Rasulullah. Kalau nggak bisa jadi aliman, muta'alliman, jadi orang yang belajar. Ayah bunda subhanallah, saya belum sampai usianya seperti usia ayah bunda sekalian saat ini. Tapi semangat ayah bunda sekalian untuk memakmurkan masjid, untuk belajar itu luar biasa dahsyat. Maka kalau nggak bisa jadi muta'aliman gimana? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an, jadi pendengar. Jadi dimanapun kita berada, lagi berkendara, baik yang bawa motor maupun bawa mobil, kalau yang bisa tersambung dengan siaran keilmuan, kita mendengar kajian ilmu itu.
Kita nggak bisa datang nih ke pengajian. Minimal kita ada mendengar penambahan ilmu. Kalau nggak bisa jadi mustami au muhibban kata Rasulullah. Jadi orang yang mencintai ilmu. Muhibban ini dia akan mendukung aktivitas keilmuan. Dia akan memberikan fasilitas tempatnya. Dia akan mensupport dari dananya untuk membuat kajian keilmuan seperti itu. Itu muhibban. Dia mendukung pendidikan-pendidikan yang ada. Misalnya menjadi donatur di pondok pesantren, ya. Kemudian menjadi orang tua asuh memberikan biaya siswa seperti itu. Dan kata Rasulullah, "Fala takun khamisan." Jangan jadi orang yang kelima. Apa orang kelima itu? Bukan aliman, bukan muta'alliman, bukan mustami'an, bukan muhibban, fatuhlak. Maka orang tersebut akan hancur, akan rusak, akan binasa. Nah, di mana tempat kita belajar pertama kali tersebut? Gitu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau sampai ke Madinah, pada saat mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor, setelahnya itu apa yang Rasulullah lakukan? Ada yang ingat? Apa yang Rasulullah lakukan pada saat itu? Binaul masjid, membangun masjid ayah bundaku sekalian. Yang ternyata masjid tersebut dijadikan tempat pusatnya. Menjadi pusat politiknya, menjadi pusat pendidikannya, kaderisasinya, pendidikan tentang keilmuan lainnya. Seperti itu. Sehingga jangan sampai kita, ayahku bundaku sekalian dirahmati Allah, merasa jauh dari masjid. Atau dibuat jauh dari masjid. Nah, ini yang bahaya. Seperti itu. Ini bahaya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan begini. Ketika idza ra'aitumur rajul, kalau seandainya kalian melihat seseorang, ada seorang pemuda yang kalian lihat, insya Allah kita semua di sini pemuda. Semua yang ada di sini pemuda. Ya, sifat jiwanya jiwa muda semua. Apa kata Rasulullah? Ya'tadul masjid, ya'tadul masjid. Mereka yang datang ke masjid, mereka yang mendatangi masjid. Fashhadu bi anna lahu iman. Maka saksikanlah bahwa dirinya memiliki iman. Dah. Jadi ternyata orang yang datang ke masjid menjadi salah satu barometer tanda keimanan seseorang. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang tadi ayah bunda sekalian bilang, berjamaah di masjid, bikin majelis taklim di masjid. Nanti dibikin ada lembaga zakatnya di masjid. Seperti itu. Lembaga zakatnya lasnya ya akhirnya menjadi pusat perekonomian, membantu duafa sekitar, membantu masakin sekitar, faqara wal masakin. Semuanya dibantu 8 asnaf tadi. Dari mana? Masjid. Kemudian apalagi ternyata masjid juga punya pusat perekonomian. Begitu kan? Masjidnya sudah ada. Kemudian dibentuk baitul malnya. Subhanallah kan kalau seperti itu. Dan akhirnya apa? Masjidnya menjadi pusat bagi semua orang yang datang. Semuanya bertumpu pada contoh ya, ayah bunda sekalian, tahu masjid yang ada di Jogja yang terkenal? Kita contoh besarnya aja langsung kita ambil ya. Jogokarian. Bagaimana manajemen masjidnya itu yang luar biasa dahsyat. Bukan hanya sekedar ramai, tapi masjidnya benar-benar makmur.
Apakah masjidnya aja yang makmur? Enggak. Ternyata apa? Sekitaran masjidnya pun menjadi makmur, berkah. Kenapa demikian? Karena memang konotasinya kalau orang-orang yang terbiasa ke masjid, yang berusaha memakmurkan masjid, maka yang berkah itu bukan dirinya sendiri. Tapi apa? Ternyata lingkungannya pun menjadi berkah. Ingat surat Al-Isra ayat pertama? Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ayah bundaku sekalian, ternyata perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari masjid apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan Rasulullah SAW ini sebetulnya menggambarkan kepada kita bahwa ternyata kaitannya antara masjid dengan masjid bukan hanya sekedar perjalanan antara jarak Makkah ke Madinah. Maaf, antara jarak Makkah ke Palestina. Tapi antara apa? Ternyata antara keterpautan hati kita, pelajaran besar yang dapat kita ambil, keterpautan hati kita dengan masjid. Lihat bunyinya tadi, alladzi barokna haulahu. Berhubungan dengan masjid, maka pasti lingkungannya juga akan menjadi berkah. Kemakmuran masjid, contohnya Masjid Jogokarian. Ya, masjid-masjid yang manajemennya bagus, yang benar-benar dimakmurkan masjidnya, maka lingkungannya menjadi berkah. Perekonomiannya hidup. Masyarakatnya senang datang ke masjid. Apapun alasannya, mereka senang ke masjid hingga akhirnya berjamaah di masjid, ikut kajian di masjid. Masjidnya dimanajemen dengan baik dan benar dan benar-benar dimakmurkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayahku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara poin besarnya lagi yang dapat kita lakukan, menindaklanjuti progres pendidikan di bulan Ramadan ialah berkaitan dengan bab harta. Yang tadi saya singgung, itu baru sedikit yang saya singgung tadi. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita terbiasa hedon atau terbiasa iri. Di bulan Ramadan kita terbiasa berbelanja atau terbiasa bersedekah. Mana yang lebih dominan, Bun? Yang paling banyaknya bunda keluarkan itu, ayah bunda keluarkan itu sedekahnya atau belanjanya? Ayo. Saya seneng nih kalau sedikit-sedikit nanya-nanya kayak gini, seneng nih. Jadi begini ayah bundaku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belanja tidak dilarang. Nggak ada dilarang belanja. Kalau belanja dilarang, pedagang ngambek. Pedagang ngambek, bagian produksi manyun. Udah capek bikin-bikin, dagangan gak ada yang beli. Akhirnya apa? Perekonomian jadi sulit. Tapi di sini saya bukan melarang untuk hal belanjanya, tidak. Saya ingin mengajarkan kepada ayahku bundasku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong diingat bab harta ini nanti akan ditanya 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia didapat? Untuk apa dia dikeluarkan? 2 kali akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau masa muda, kemudian waktu, itu akan ditanya sekali-sekali, tapi bab harta ditanya 2 kali. Harta kita dapat dari mana? Harta kita dikeluarin untuk apa? Gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali di sini bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menebar
manfaat untuk membahagiakan orang lain. Siapa orang paling bahagia itu sih? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Man as'adan nas. Siapa orang yang paling bahagia? Ya, siapa orang yang paling bahagia itu? Ya, yang membahagiakan orang lain. Ternyata salah satu cara membahagiakan orang lain adalah dengan memberikan haknya. Kita memiliki kewajiban karena di harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Nggak kita tahan. Setelah harta tersebut dikeluarkan untuk saudara kita, dia bahagia nggak? Satu. Kedua, kita berikan manfaatnya yang lain. Ini suatu simpelnya. Kemudian berbagi. Haknya udah dikeluarin, ya kan? Kemudian kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Seperti itu. Saya yakin di sini 100% ayahku bundaku sekalian, pasti ada yang mau mengajak saudaranya untuk berbuka puasa bersama. Tujuannya apa? Berbagi kebahagiaan, bukan? Berbagi rasa senang dengan mengundang anak-anak yatim, dengan mengundang duafa fakir miskin, seperti itu. Atau mungkin juga ada ayah bunda sekalian yang ikut bagi-bagi takjil di depan di jalan. Tujuannya apa sih ya, Bun? Kalau bukan untuk memberikan kebahagiaan untuk saudara kita. Ternyata ayah bundaku sekalian dirahmati Allah, ini yang tolong kita kembali ingat. Di bulan Ramadan kita menjadi salah satu orang yang punya manfaat besar untuk orang lain. Maka kedepannya kita harus menjadi orang yang lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka sekarang kita tanamkan perasaan, saya tahun ini Allah masih mentakdirkan sebagai seorang mustahik zakat. Maka tahun depan saya harus berubah menjadi seorang muzaki. Tahun ini saya seorang muzaki yang hanya mampu memberikan kebahagiaan untuk 10 orang. Tahun depan saya akan menjadi seorang muzaki yang insya Allah manfaatnya minimal 1000 orang. Bisa nggak kayak begitu? Harus tanamkan perasaan itu dari sekarang. Azamkan kuat dari sekarang. Mulai ikhtiarnya dari sekarang. Insya Allah tahun depan Allah wujudkan. Begitu. Tapi ayahku bundaku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara kita masih tidak menyadari hal tersebut. Kenapa demikian? Karena terlalu asik untuk menikmati dengan dirinya sendiri. Padahal ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Orang yang bakhil itu bukan hanya sekedar orang yang ada disebutkan di dalam doa Rasulullah SAW. Tapi orang bakhil tersebut juga ada di dalam Al-Quran. Alladzina yabkhaluna bil bukhl. Yabkhaluna an-nas bil bukhl. Ini Allah benci sama orang yang pelit. Udah pelit sama diri sendiri, ngajak orang lain juga untuk pelit. Ada nggak kayak begitu? Lu ngapain sih ngeluarin itu buat orang sana? Buat lu juga sendiri masih kurang? Ada yang nggak ngomong kayak begitu? Ada. Istighfar cepat-cepat. Itu disebut sama Allah tuh orang yang pelit sama dirinya terus ngajak orang lain pelit, itu dibenci itu sama Allah. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi orang yang benar-benar bermanfaat, dermawan. Mengaplikasikan antara orang yang bersedekah secara terang-terangan maupun secara sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Keduanya adalah hal yang baik. Yang tidak baik yang tadi saya bilang, terang-terangan ngajakin orang lain pelit. Terang-terangan ngajakin orang tidak bersedekah. Itu salah. Terang-terangan bersedekah itu baik, terang-terangan ngajakin orang gak sedekah itu jahat.
sembunyi-sembunyi dia bersedekah, itu baik. Sembunyi-sembunyi ngajarin orang pelit, itu buruk. Ada yang kayak begitu? Orang kayak gitu ada. Makanya dari sekarang kita bertekad untuk menjadi seorang yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Ternyata ayahku bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kembali bahwa caranya adalah harus seimbang antara perkara urusan dunia dengan akhirat. Dalam hal pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ternyata kewajiban mencari harta itu adalah bagian dari ibadah. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Cari keredoan dalam urusan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan perkara dunia. Berarti apa? Urusan pekerja, mencari penghasilan, begitu. Dan mencari penghasilan tersebut dengan cara yang apa? Dengan cara yang halal dan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah kita, zakat kita, infak kita, wakaf kita dari harta yang halal dan baik. Begitu. Sehingga ayat menggunakan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut diterima oleh Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Kalau sudah diterima oleh Allah, kira-kira enak enggak? Enak. Terus jadi modal kita enggak? Jadi modal untuk apa? Modal untuk apa? Ayo jangan malu-malu, enggak apa-apa. Jadi modal enggak kalau harta kita diterima, zakat, infaknya, sedekahnya sama Allah? Jadi modal. Modal untuk apa? Gimana? Kunci untuk akhirat. Salah satu modal kita untuk ke surga Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, modalnya. Yang pertama, harta sedekah menjadi jariah yang tidak terputus. Kalau sudah meninggal anak cucu Adam, terputus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Shadaqatul jariyah. Sedekah. Gak terputus pahalanya. Ngalir terus. Kemudian harta tersebut jadi modal untuk berbisnis. Bisnisnya kepada siapa? Allah. Bukan bisnis lagi sama orang, tapi bisnisnya sama Allah. Kok bisnisnya sama Allah, Bu? Caranya bagaimana itu? Nah, ayah, bunda, kalau bisnis kita sering bisnis sama manusia. Tapi ayah di sini sebenarnya sedang berbisnis loh sama Allah. Para bunda juga berbisnis loh sama Allah saat ini. Kok bilangnya bisnis? Dari mana bisnisnya? Allah baik enggak sama kita? Allah kasih rezeki, Allah kasih nafas, Allah kasih kesehatan, Allah kasih anak-anak yang soleh, Allah kasih rumah tempat tinggal yang nyaman, Allah kasih kendaraan bagus, Allah berikan ilmu, Allah berikan kesempatan untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi Allah masih berbisnis sama kita. Seperti halnya ayah, bunda memiliki seorang pekerja. Ini, kamu saya kasih modal 100 juta, kamu beli itu barang-barang, kamu kelola, kamu jadikan barang tersebut bagus, nanti hasilnya saya yang beli lagi dengan harga modal dan tambah keuntungannya. Pernah kayak begitu enggak? Berani nggak kayak begitu ke anak buahnya? Berani nggak? Kok nggak ada yang jawab urusan kayak gini? Berani nggak? Enggak kan?
Pasti ditanya, ih, bapak, ibu kagak waras ya? Ngasih saya 100 juta, bikin usaha, nanti barang dagangannya dibeli lagi sama bapak ibu lebih mahal dari harga modal. Harga modal plus keuntungannya, ibu lagi yang beli. Daripada gitu mah mendingan ibu kasih aja ke uang saya 200 juta. Saya nggak capek-capek kerja. Ada nggak kayak begitu? Ada anak buah kayak begitu. Kita juga kayak begitu sama. Tapi peran seperti tadilah yang Allah sedang latih kepada kita. Hei, fulan, ya Abdullah, ini kamu saya kasih nyawa, ini kamu saya kasih ilmu, ini kamu saya kasih sehat, saya kasih nafas, saya kasih oksigen kamu bernafas, saya berikan kamu kekuatan untuk bekerja, saya berikan semuanya yang ada di dunia ini. Nanti modalmu kita berbisnis. Saya akan ganjar semuanya berkali-kali lipat. Itu Allah dengan kita. Jadi Allah berbisnis sama kita. Iya. Kitanya mau nggak berbisnis sama Allah? Pertanyaannya itu. Jadi jangan bicara harta itu bicara hal yang tabu. Bicara hal harta adalah bicara hal yang harus kita ketahui bersama bahwa ini ada tanggung jawab besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, apakah kita menjadi orang yang lalai atau menjadi orang yang semakin takwa kepada Allah. Emang orang kaya itu, Pak, enak di dunia kalau digunakan hartanya secara baik dan benar. Tapi kalau di dunia hartanya nggak digunakan dengan baik dan benar, nggak enak Pak di akhirat. Kenapa? Hisabnya lama, paling belakangan, paling akhir orang-orang kaya tuh dihisabnya. Begitu. Yang paling cepat siapa dihisabnya? Orang mis. Kenapa cepat dihisapnya? Jadi mau kaya apa miskin? Kan bingung. Nah, pengen kaya tapi cepat dihisapnya, gampang. Caranya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Manfaatnya. Jadi bukan hartanya yang banyak, tapi manfaat dari hartanya itu yang banyak. Itulah kenapa orang muslim itu kalau menggunakan harta harus cerdas. Seperti itu. Ya. Jadi di bulan Ramadan Allah melatih kita enggak? Melatih. Kitanya lolos enggak? Subhanallah. Jadi kalau kita flashback di awal Ramadan itu masjid di hari pertama penuh. Semakin maju Ramadan, semakin maju pula jumlah safnya. Bukan jumlah safnya, tapi barisan safnya semakin maju. Gitu. Nah, ayah bunda sekalian dirahmati Allah, tindak lanjut di bulan Ramadan setidaknya 3 gambaran besar tadi. Yang pertama dari ibadah kita, semoga kita tetap menjadi istiqomah, hamba Allah istiqomah. Ya, dijaga kualitas ibadahnya, taubatnya, muhasabahnya, muraqabatullahnya, kemudian mujahadahnya. Kemudian dilanjutkan juga bagaimana ayah bundaku sekalian dirahmati Allah ini tetap berusaha untuk memakmurkan masjidnya. Seperti itu, berusaha untuk tetap memakmurkan masjidnya. Tugas kita bersama. Dan terakhir dari bab harta di bulan Ramadan, Allah mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi bukan yang memiliki sifat boros, mubazir, tidak. Tapi bagaimana caranya Allah mendidik kita ini adalah bagaimana cara untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Seperti itu. Dari hartanya bermanfaat, pekerjaannya bermanfaat, ibadahnya semua bermanfaat. Mungkin ini saja yang mudah sekalian Allah Subhanahu wa taala pembukaan ta'lim di Masjid Al Muhajirin ini setelah
jeda libur kemarin 1 bulan ke belakang. Semoga ayah bunda sekalian dirahmati Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan pekerjaannya, dalam setiap aktivitasnya, dijauhkan dari mara bahaya penyakit, dan diberikan juga kenikmatan beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup ayat kepada sekalian dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.